Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, langkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota kelompok. Saya Nurfi Sunrise sebagai pemoderator dan pemateri. Selanjutnya yaitu Mustika Hidayatul Fahmi sebagai pemateri. Selanjutnya Puji Nelia Rahim sebagai pemateri, Farhan Novi Andani sebagai pemateri, dan Dini Aprilianda sebagai pemateri. Nah, pemateri pertama akan menjelaskan tentang program pendidikan yang akan dijelaskan oleh Puji Nelia Rahim. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Puji Nelia Rahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill merupakan salah satu program pendidikan non-formal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Badan Kesehatan WHO mendefinisikan bahwa kecakapan hidup merupakan sebuah keterampilan yang memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku secara positif. Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal menjelaskan kompetensi kecakapan hidup sesuai dengan kurikulum pendidikan kecakapan hidup meliputi yang pertama kompetensi personal. Kompetensi personal ini berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap adil dan jujur, berkepribadian terpuji, memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial bersikap terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan teman sejawat, pendidikan atau instruktur, dan masyarakat sekitar beradaptasi dengan kondisi sosial di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kompetensi akademik. Kompetensi akademik ini meliputi kemampuan beranalisa sederhana, berpikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil keputusan, menggali ide-ide, kemampuan untuk mencoba, melakukan uji coba di bidangnya secara ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kecakapan hidup bekerja atau vocational skill, meliputi kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan dan menghasilkan produk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pendidikan anak usia dini. Menurut Bahrudin Mustafa tahun 2002 halaman 35, anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara 1 hingga 5 tahun. Sedangkan pendidikan anak usia dini atau PAUD berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 pasal 1 tentang kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengembangan kurikulum yang baik pada lembaga pendidikan anak usia dini seperti yang disarankan oleh The National Association for the Education of Young Children, yaitu agar pengembangan kurikulum untuk pendidikan anak usia dini mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keilmuan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mengembangkan anak secara keseluruhan. Yang ketiga, relevan, menarik, dan menantang. Yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan anak. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan. Yang keenam, menyenangkan. Ketujuh, fleksibel. Dan yang terakhir itu menyatu dan padu. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keaksaraan. Yang pertama itu ada pendidikan kepemudaan. Menurut Undang-Undang Sindiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 menjelaskan kalau pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, pendidikan kepaduan atau kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencipta alam, serta kewirausahaan. Baiklah, materi selanjutnya tentang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Yang pertama itu pendidikan keterampilan kerja. Pendidikan keterampilan kerja adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja
yang sesuai dengan kebutuhan industri diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri. Tujuan program pendidikan keterampilan kerja ini yaitu mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan peserta didik mengikuti uji kompetensi dengan peserta terserap di dunia pendidikan. Selanjutnya itu pendidikan pelatihan kerja. Pendidikan pelatihan kerja ini merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan membutuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Tujuan dari pelatihan kerja ini yang pertama yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri atau pasar. Yang kedua, memotivasi dan menciptakan rintisan usaha baru serta pendampingan untuk berkembang dan mampu bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM atau dunia usaha permodalan dan pemasaran serta instansi terkait. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, paket E, dan paket C dengan penekanan pada penugasan, pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pembangunan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Legalitas dari kejar paket A, paket B, dan paket C ini sudah dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang penyelenggarakan pendidikan umum yang setara dengan SD, MI, SMP atau MTS maupun SMA atau MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Hal itu juga diperkuat pada pasal 17 ayat 2-3 yang mengatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti paket A dan yang sederajat dengan SMP atau MTS adalah program paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA adalah program paket C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi pendidikan kesetaraan antara lain mengatur kurikulum program paket C, yang di dalamnya terdapat mata pelajaran keterampilan fungsional dan mata pelajaran kepribadian profesional, akan tetapi di dalam program paket C umum belum secara khusus diarahkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang memiliki tingkat keahlian tertentu untuk melakukan usaha mandiri dan atau bekerja di dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Rini Aprilianda. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Yang pertama itu adalah pendidikan khusus. Apa sih pendidikan khusus itu? Berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, bahwasanya dalam pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, disambung lagi pada ayat 2-nya, di sini juga menjelaskan tentang pendidikan layanan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, dari dua ayat ini, pengertian dari pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tentu sangat berbeda ya teman-teman. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya pendidikan khusus ini merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa, yang mana anak-anak ini bisa bersekolah di sekolah biasa yang biasanya itu disebut dengan sekolah inklusi. Nah, mereka tetap mendapatkan pendidikan seperti selayaknya anak-anak lainnya, namun di sini mereka
mendapat guru pamong biasanya. Nah, itu yang namanya pendidikan khusus. Berbeda lagi dengan pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang memiliki yang tinggal di suatu di daerah yang terpencil dan atau memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu, namun tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata gitu. Jadi itu merupakan usaha dari pemerintah. Nah, itulah merupakan yang dinamakan pendidikan layanan khusus. Nah, dalam penyelenggaraannya tentu berbeda. Dari pengertiannya saya kita sudah mendapatkan bahwasanya kalau pendidikan khusus ini kita bisa temukan di sekolah inklusi, yang mana sekolah ini terletak mungkin ada di kota-kota besar ataupun di daerah yang memiliki yang namanya sekolah inklusi. Nah, dalam penyelenggaraannya itu biasanya ada yang namanya tuh guru PLB, guru yang lulusannya itu dari PLB. Nah, itu mereka akan menjadi guru pamong, yang mana apabila siswa itu membutuhkan guru pamong yang profesional, nah biasanya itu gurunya itu harus profesional dalam bidang di PLB, lulusan dari PLB. Nah, juga ada sekolah yang benar-benar memperuntukkan untuk anak-anak anak-anak peserta didik yang itu biasanya yang itu dinamakan tuh sekolah luar biasa, SLB. Nah, teman-teman tahu kan tentang SLB. Nah, berbeda lagi dengan pendidikan layanan khusus, dalam penyelenggaraannya itu ini biasanya itu pemerintah mendirikan seperti yang namanya tuh sekolah terbuka, atau juga ada yang namanya sekolah darurat, atau bahkan ada juga yang namanya sekolah kecil. Jadi sekolahnya itu mereka tetap menjalankan pendidikan seperti biasa, seperti layaknya pendidikan yang ada di kota-kota besar, atau pemerintah berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak sama seperti kota-kota besar, sama seperti sekolah yang ada di kota besar. Nah, di sini jadi dalam penyelenggaraan itu tentu berbeda ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi terakhir, yaitu konsep dasar pendidikan berbasis keunggulan lokal. Yang mana keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain juga mengatakan bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keunggulan lokal adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah, sehingga menjadi produk atau jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik, dan memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, potensi keunggulan lokal. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat didaya gunakan untuk berbagai kepentingan hidup. Yang kedua yaitu potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia di sini didefinisikan sebagai manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya, yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. Keunggulan lokal dalam keunggulan besutan. Yang terakhir yaitu potensi historis. Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolanya akan menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Pada potensi ini diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah tersebut bisa menjadi aset atau potensi keunggulan lokal.
Baiklah, sekian materi dari kelompok 3 tentang penyelenggaraan pendidikan bagian 2. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi